saya Prabi Azam dari kelas 11C yang sekarang ingin merangkum sedikit tentang bab 5, yaitu work, energy, and power. Secara sederhana di sini work done atau pekerjaannya itu bisa dihitung dengan transfers of energy atau energi yang tertransfer. Biar lebih jelasnya, sebagai contoh, dari beberapa hal yang merupakan work done itu adalah, sebagai contoh yang pertama itu adalah pushing a car atau mendorong mobil, yang dimana membuat mobil itu bergerak. Lalu yang kedua contohnya itu lifting an object, dimana kita mengangkat sebuah benda. Atau ketika sebuah batu itu jatuh, stone is falling down. Atau writing an essay, ketika kita menulis essay. Jadi ketika kita menulis di kertas atau di tablet gitu, ataupun ketika kita mengetik di laptop karena kita menggerakkan jari-jari kita, maka di situ kita menggunakan perpindahan energi. Jadi itu termasuk work done. Sedangkan ada beberapa contoh yang seperti work done tapi ternyata itu tidak. Sebagai contoh, pushing a car but it is not moving. Jadi kita mendorong mobil, cuma mobil itu nggak bergerak, dorongan kita kurang kuat. Kalau mobilnya tidak bergerak, maka itu tidak bisa dikatakan sebagai work done. Atau holding an object, kita hanya menahan sebuah benda. Ini perbedaan sama yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya itu bendanya kita angkat gitu. Kalau yang ini sini, objeknya kita nggak angkat, kayak cuman ditahan aja di tangan. Karena benda yang nggak bergerak, tidak ada energi yang berpindah, maka tidak ada work done. Oke. Contoh berikutnya itu ada satelit is orbiting a planet. Jadi untuk bulan, misalkan dia mengelilingi bumi, itu tidak dikatakan sebagai work done. Nanti akan dijelaskan selanjutnya. Lalu ada lagi reading an essay, membaca essay. Di sini walaupun terlihat kayak misalkan kita bekerja keras untuk memahami apa yang kita baca, tapi karena tidak ada perubahan energi, jadi tidak bisa dikatakan sebagai work done. Oke, work done itu bisa dihitung sebagai F dikali S. F itu sebagai force yang diberikan dan S ini sebagai distance dari arah force-nya. Oke, jadi sebagai contoh langsung aja, misalkan ada orang yang lagi ngedorong mobil. Di sini orangnya itu memberikan gaya 300 Newton dan mendorong mobilnya sejauh 5 meter. Maka work done yang telah dilakukan itu sama juga dengan perpindahan energinya. Jadi tinggal gayanya 300 Newton kita kalikan dengan 5 meter. Jadi 300 kali 5 jadi 1500 Newton meter. Dan Newton meter ini bisa juga disingkat dengan Joule. Jadi work done-nya itu 1500 Joule. Oh ya, karena work done ini memang perpindahan energi, maka memang satunya akan sama juga dengan energi, yaitu Joule ya. Ini contoh-contoh lainnya. Ini buat yang batu ketika jatuh. Misalkan batu itu mempunyai berat 5 Newton dan ketinggiannya dari atas tanah itu 50 meter, maka perpindahannya work done dari batu lagi yang di atas ini sampai dia jatuh ke bawah itu tinggal F kali S aja, jadi 5 Newton dikali 50 meter jadi 250 Newton meter, jadi 250 Joule. Yang selanjutnya itu ada ketika batunya menggelinding. Kalau yang ini kan jatuh bebas, terjun bebas aja gitu. Yang ini nih batunya menggelinding. Misalkan dikatakan di sini 50 meter, di sini 40 meter, yang tanya work done-nya ketika dia sampai di bawah. Nah, yang ini agak tricky karena kita nggak bisa hanya mengalihkan 5 Newton dengan 50 meter. Walaupun iya lintasan yang dilalui itu 50 meter, tapi kan acting dari gaya yang diberikan ini weight itu tarikan gravitasi. Yang artinya berarti jaraknya kita harus tarik gini. Nah, jadi jarak tempuhnya ini walaupun 50 meter, tapi jarak yang diambil itu jarak yang sesuai vektor arah dari gayanya, yaitu arah gravitasi ke bawah, tegak lurus. Menggunakan Pythagoras karena nilainya 50 di sini 40, jadi ini 30. Jadi ini pakai di sini S-nya itu 30, bukan 50.
Oke, jadi 5 dikali 30, 150 Nm atau 150 Joule. Yang ini yang orbiting. Kenapa orbiting ini tidak dikatakan sebagai work done? Karena acuannya yang tadi ini dikatakan, yaitu tarikan space-nya itu atau jaraknya itu kan diambil dari yang searah dengan arah dari tarikannya gitu. Kalau misalkan 1.500 Newton gak weight-nya, artinya kan dia narik ke sini 500 Newton. Cuma karena dia orbiting, ya walaupun sebenarnya bentuknya dia itu agak oval dan bentuknya dia nggak hanya ini ya, dia tetap ada rotasinya lagi, jadi dia tetap muter jadi kayak bentuk apa ya, jadi kayak koin berputar gitu ya. Cuma tetap aja dia kayak ada periode yang dia akan balik ke situ lagi, jadi kayak istilahnya acuan jaraknya itu nggak berubah, sehingga bisa kita bilang aja jaraknya itu 0. Jadi F yang diberikan itu gayanya 500 tapi jaraknya tetap 0, jadi tidak ada gaya yang diberikan 0 Joule. Oke, ini untuk kasus dimana tarikan gaya yang diberikan itu tidak searah dengan arah geser dari bendanya. Contohnya gini, ini ada kardus box gitu, dia punya dia ditarik sama orang tapi arahnya itu nggak ke sini, tapi arahnya ke atas, ini agak atas, membuat sudut 30 derajat dengan tarikan 200 Newton, dan dia itu geser sejauh 5 meter. Nah ini sama kita, jadi kita nggak bisa langsung work yaitu F kali S 200 N kali 5 meter, karena kalau kita ngaliinnya ini, padahal kan gayanya yang kita tahu tadi yang udah dibahas, jadi space atau distance-nya, jaraknya itu harus arah dengan si gayanya gitu. Ini gayanya ke atas belum sesuai karena arah geraknya itu mendatar. Jadi kita harus nyari force yang mendatarnya. Nah, di sini nyari dengan cos, karena cos ini kan samping banding miring gitu. Miringnya itu F, sudut yang terbentuk theta misalkan. Makanya di sini gaya yang diberikan itu tinggal F kali cos theta aja. Maka di sini gaya yang di sini itu bisa kita tulis aja sebagai yang ini. 200 N kali 30 cos 30 derajat buat force ininya gitu. Kalau buat jaraknya tetap 5 meter nggak berubah. Nanti kurang lebih akan ditemukan hasilnya 865 Nm atau 865 Joule. Lalu yang berikutnya kita juga bisa meninjau dari perubahan energi potensial atau gravitasi potensi energi gitu. Yang dimana itu bisa dihitung dengan M kali G kali H. M-nya ini massa, G-nya ini akselerasi dari gravitasi, dan delta H ini ketinggiannya. Kita menggunakan delta H nggak hanya H karena kita tergantung acuan dari mana. Jadi kayak misalkan ada batu, nah jadi kayak misalkan mau acuan di sini atau di sini gitu. Kalau acuan terhadap di sini, dia punya suatu energi potensial gitu, energi potensial 1. Sedangkan kalau energi potensial untuk yang sampai titik selanjutnya, ini misalkan dia terjun bebas gitu ya, yang ini itu beda nilainya, jadi nanti di sini ada energi potensial 2. Istilahnya kayak kalau acuannya beda, nilainya dia akan berbeda gitu, makanya di sini dia pakai delta H. Nah gampangnya langsung gini aja. Kalau weight dari stone ini 1 Newton, terus jarak ke ground acuannya itu 2 meter, maka energi potensialnya tinggal M kali G kali H. Cuman di sini M kali G kan nilainya sama juga dengan weight ya. Jadi kalau dari ketahui weight-nya adalah lebih enak. Cuman kalau belum harus diubah. Kalau belum berarti harus pakai M kali G-nya. Jadi di sini 1 Newton kali 2 meter jadi 2 Joule. Nah, makanya di sini kalau misalkan batunya itu dijatuhkannya dari ketinggian 1 meter, berarti tetap sama 1 Newton, maka nanti energi potensialnya tinggal 1 kali 1 aja.
jadi 1 joule. Lalu yang berikutnya kita juga bisa meninjau dari kinetic energy. Jadi kinetic energy ini itu setengah dari M kali V kuadrat atau setengah kali massa kali kecepatan kuadrat. Ya ini bisa diturunin dari persamaan ini ya. Kalau kecepatan kuadrat itu dari kecepatan inisial ditambah 2 dikali akselerasi kali jarak. Jadi kalau misalkan yang tadi kenapa sebuah batu misalkan dijatuhkan itu merupakan work done, karena pada saat batu dijatuhkan itu energi potensialnya itu akan berubah ketika suatu benda misalkan kita katakan di sini nih. Ini pertengahannya berarti setara dengan ini ya. Ketika dia masih di sini kan energi potensialnya 2 joule. Cuman ketika dia udah sampai setengah, energi potensialnya tinggal 1 joule aja. Ada perpindahan energi artinya, karena kan ada hukum kekalahan energi di mana energi itu tidak bisa dibuat atau diciptakan, dia hanya bisa ditransfer. Selalu ada yang ya dia tidak bisa hilang gitu, hanya berubah saja, berubah bentuk. Karena ada perubahan energi maka ada work done gitu. Sama juga dengan ketika diangkat gitu, anggap aja tadi batunya di sini, jadi dia punya energi potensial 1 joule, terus dia diangkat di sampai sini sehingga tinggi 2 meter. Nah ini energi potensialnya 2 joule gitu. Karena ada perubahan maka ngangkat barang pun itu termasuk dari work done. Di sini juga ini energi kinetiknya. Jadi kalau misalkan dari kinetik energinya berubah, maka artinya juga ada work done gitu ya. Sama intinya kan karena energi hukum kekekalan energi, jadi kalau energi kinetik berubah pasti ada yang berpindah energinya, jadi ada work done. Contohnya pendulum. Jadi kalau misalkan kita mulai dari sini kita ayunkan gitu, dia kan ke sini, terus dia balik lagi, terus dia balik lagi dan seterusnya gitu. Sebenarnya kalau dibayangkan dari logika aja, dari start ini dia kecepatan tuh kayak baru naik terus makin cepet. Nah di sini tuh kayak paling cepetnya. Terus pas lagi mulai naik lagi dia kayak melambat karena tarikan gravitasi. Jadi kalau di sini dia ada percepatan karena gravitasi, nanti dari sini ke atasnya akan ada perlambatan karena gravitasinya. Ya, jadi balik lagi. Nah, dari hukum kekekalan energi berarti kalau kita mengabaikan gesekan, energi kinetik tambah energi potensial ini jadi energi sebentar. Oke, ini energi mekanik ya. Nah, energi mekanik ini bersifat konstan. Dia konstan, jadi artinya ini kalau kita abaikan friction ya, gesekan terhadap baik itu udara ataupun di sini pendulum kan ada talinya di sini. Pas lagi tali di sininya harusnya ada gesekan ya. Jadi kalau di sini kita ngitung tanpa ada gesekan. Oke. Artinya pada saat kita belum mulai mengayunkan masih kita pegang gitu pendulumnya di sini ya. Dihimpit pakai jari nih kita pegang. Di sini energi kinetiknya 0. Tapi energi potensial paling tinggi. Ketika dia mulai berayun gitu, di sini energi potensialnya ini yang paling rendah. Kalau energi potensial paling rendah, sedangkan tadi energi mekanik ini konstan, ya berarti energi kinetik pada saat ini itu maksimum ya. Dan saat dia diayunkan lagi sampai atas di sini, ini kayak dia akan mendapatkan energi potensial lagi. Sedangkan karena energi mekaniknya konstan, maka energi kinetiknya itu akan berkurang sedikit-sedikit sampai 0 lagi. Dan begitu seterusnya.
Oke, dan berikutnya itu ada juga tentang efisiensi. Karena ini kita sedikit berkaitan dengan work done atau perpindahan energi. Efisiensi itu bisa dikatakan sebagai banyaknya output yang digunakan per total input atau keluaran yang bisa digunakan yang bermanfaat per semua masukan ya. Karena biasanya dalam persen, jadi kita kalikan dengan 100%. Sebagai contohnya ada lampu jadul gitu. Dia butuh daya 20 watt. Mesin contohnya lampu yang biasa ya, lampu LED gitu. Dia butuh daya 20 watt. Ternyata dari 20 watt ini 16 watt itu menghasilkan cahaya, tapi nggak semua dari 20 watt jadi cahaya. Ada 4 watt sisanya itu ternyata terkonversi jadi panas. Maka efisiensinya adalah yang bermanfaat yang kita inginkan itu 16 watt per total masukan itu 20 watt. Jadi 16 per 20 dikali 100%, biar dalam persen jadinya. Ini coret jadi 5 kali 16, 80%. Oke. Berhubungan dengan efisiensi, tadi ada watt. Watt itu atau power itu dihitung sebagai work done per time taken. Memang di sini agak jangan ketukar W-nya ya. Power ini dalam W memang. Work done juga di sini dilambangkan dalam W, jadi jangan ketukar di sini. Jadi powernya itu work done per time taken. Kalau di sini berarti joule ya. Cuman kalau di buku Cambridge-nya si watt jadi nulisnya pakai P, power dia. Work done jadi tetap W, time taken jadi T. Nah, 1 watt itu 1 joule per second. Memang sudah definisi seperti ini, atau bisa tulis juga 1 W jadinya 1 J dikali S pangkat min 1, jadi 1 per S ini ya. Kalau 1 kilowatt artinya tinggal dikali 1000 aja. Kalau 1 megawatt berarti tinggal dikali 1.000.000 aja. Nah, contohnya ini ada mesin dari sebuah elevator, lift. Dia secara total itu bukan. Dia ini menarik dengan gaya 20 kN. Menarik orang-orang yang ada dalam lift ini menarik ke atas 18 meter dalam waktu 10 detik. Yang ditanya ini berapa power yang dikeluarkan sama mesin liftnya ini. Ya berarti kita mengabaikan gesekan lagi ya. Gesekan yang baik yang di sini ataupun nanti yang si rel dari liftnya. Oke, kita kalau nyari power atau wattnya berarti kita butuh W sama T. W itu balik ke soal yang tadi lagi tuh, F kali S. F nya 20 kN, lalu S nya 18 meter, jadi W nya 360 kJ. Ya ini kilonya kita simpan, Newton kali meter kan jadi joule, 360 kJ. Lalu P nya itu tinggal W per T aja. W nya ini tadi 360 kJ, T nya dikita soal 10 detik, jadi tinggal 360 per 10, jadi 36. Satuannya ini joule per second, jadi watt masih ada kilonya, jadi 36 kilowatt gitu. Oke, terima kasih sudah menyimak, semoga mudah dipahami. Mohon maaf kalau kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.